Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yeni SM. Ya baik, kali ini saya akan sharing mengenai sistem dinamik studi kasus persampahan. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk model strukturnya, sebelah kiri ada jumlah penduduk. Nah, untuk jumlah penduduk ini untuk membangun strukturnya itu bisa nonton di video YouTube, di video saya sebelumnya ya terkait itu. Nah, ini untuk studi kasus persampahan ini saya mau membangun struktur modelnya adalah untuk stoknya adalah sampah di sumber. Nah, sampah di sumber ini itu berhubungan dengan jumlah penduduk yang menghasilkan timbulan sampah. Nah, tanpa berpanjang lebar, mungkin saya jelaskan dulu ya di sini. Nah, jadi untuk yang sampah di sumber ini tentu ada beberapa perlakuan yang didapatkan oleh sampah tersebut ya. Ada 8 ya. Nah, jadi nanti untuk yang pertama adalah timbun, yang kedua adalah dibakar, kemudian ketiga dibuang ke saluran air, keempat kompos, 5 daur ulang, 6 buang ke lahan kosong, yang ketujuh sampah ke TPS. Nah, sampah ke TPS ini nanti berhubungan dengan stok yang baru, yaitu sampah di TPS. Mungkin nanti akan saya bahas di video saya selanjutnya ya. Nah, setelah itu sampah ke TPS. Nah, ada 8 cara lain. Ini cara lain itu berarti tidak termasuk ketujuh cara yang sebelumnya ya. Nah, jadi ini mungkin bisa dari hasil wawancara atau survei terhadap penduduk di kota tersebut gitu ya. Nah, coba kita mulai ya untuk membangun strukturnya. Struktur modelnya pertama mungkin kita new model dulu ya. New model ini kita yeskan aja. Nah, new model initial time-nya kita mau memodelkan dari tahun 2015. Kemudian final time-nya tahun 2034. 2034 untuk time step-nya 1, kemudian unit support time-nya kita pakai year, Euler. Oke. Nah, ini dia. Kemudian kita buat stoknya ya. Stoknya adalah sampah di sumber. Sampah di sumber. Nah, tadi sampah di sumber ini sampah yang masuk itu adalah dari timbulan sampah. Jadi kita buat flow-nya adalah flow masuk. Ya, di sini adalah timbulan sampah. Nah, setelah timbul, nah, ini tadi kan sampah di sumber tadi ada 8 cara ya. Ada 8 perlakuan sampah. Sampah di sumber ada yang ditimbun. Jadi ini adalah flow yang keluarnya ya. Yang pertama tadi ada ditimbun ya. Kita buat di sini. Ini mungkin kita hapus dulu ya. Nah, ini kita buat ini sampah yang keluar ya, yaitu ditimbun. Timbun. Kemudian kita simpan dulu ya. Setelah ditimbun, kemudian ada juga yang dibakar ya. Ini mungkin kotanya masih ada yang membakar sampah ya. Bakar. Nah, ini karena mepet, boleh kita geser ya. Oke, setelah dibakar ada lagi flow yang dibuang ke saluran air. Nah, ini bisa jadi sungai atau selokan ya, ke saluran air. Kemudian ada yang jadi kompos juga ya, kompos. Kemudian ada stok flow yang keluar untuk daur ulang juga. Kemudian ini nanti mepet bisa kita rapikan ya.
daur ulang, kemudian buang ke lahan kosong. Nah, ini ada yang buang sampah sembarangan ya, biasanya buang ke lahan kosong. Ke lahan kosong, kemudian untuk sampah di TPS ini kita rapikan dulu ya, ini terlalu mepet jadi tidak kelihatan. Ini mungkin kita hapus dulu ya. Oke, ini kita rapikan ya, ini tadi terlalu mepet jadi tidak terbaca. Tadi yang pertama tadi ada yang ditimbun ya, ditimbun, kemudian ada yang dibakar, ini dibakar, ditimbun, ditimbun, terus dibuang ke saluran air, terus ada yang tinggal disusun saja ya. Ini yang ada yang dibuang ke lahan kosong. Ini bisa dibuat cantik ya, terserah ya gimana nyusunnya ya. Terus ini, terus ada yang di daur ulang ya, daur ulang, ada yang didaur ulang, ada yang jadikan kompos, kemudian ada yang didaur ulang, nah setelah itu, setelah ada yang jadikan kompos, ada yang daur ulang 1 2 3 6 ya. Cara lain sama untuk sampah ke TPS ya, kita tambahin lagi di sini agak panjang ya untuk stok keluarnya, karena ini nanti berhubungan langsung, dia berhubungan langsung nanti dengan sampah di TPA ya. Di sini adalah sampah ke TPS sampah cancel lah. Ini kita edit sampah ke TPS ya. Sampah ke TPS. Oke, habis itu di close saja ya. Nah, setelah itu ada tadi fraksi cara lain ya. Cara lain kita tambahin di sini aja ya. Keluar juga. Cara lain itu di luar, mungkin sampah lain ya. Nah, cara lain. Nah, ini untuk yang perlakuan sampah ini tergantung nanti teman-teman mau membuatnya seperti apa ya. Nanti mungkin ada pengaruh dari sampah informal misalnya, atau dari pemulung ya, maksudnya ya. Itu apa namanya ya? Ya, istilahnya adalah pekerja informal ya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi sampah di sumber kan. Ya, jadi berkurang berapa persen gitu dari jumlah total sampah di ini ya, di sumber. Nah, ini, nah setelah itu masing-masing nilai ini dia punya nilai fraksi masing-masing ya. Dia punya nilai fraksi masing-masing yang harus diisi. Nah, nilainya ini tergantung
Nah, di sini sudah ada ya untuk nilainya masing-masing itu fraksinya ini. Jadi kita tinggal buat variabel toolnya ya. Di sini ada timbun ya. Jadi sini adalah fraksi timbun. Fraksi timbun. Terus di sini ada fraksi cara lain ya. Tadi timbun ya, yang ini. Ya, kemudian ada cara lain. Ini tergantung teman-teman mau ininya gimana ya, menyusun model strukturnya itu dengan estetika aja. Nah, kemudian ada fraksi timbun ya, fraksi cara lain, kemudian fraksi cara lain, kemudian ada fraksi bakar ya di sini, kemudian ada fraksi dibuang ke saluran air, kemudian ada fraksi buang ke lahan kosong, kemudian ada fraksi kompos. Jadi untuk variabelnya dia harus berdekatan dengan flow-nya ya, biar enak nanti dihubungkan pakai row-nya gitu. Kemudian fraksi daur ulang. Kemudian di sini ada fraksi sampah ke TPS. Nah, sekarang tinggal kita hubungkan row-nya ya. Tinggal kita hubungkan row-nya masing-masing. Nah, setelah itu tinggal kita hubungkan row-nya masing-masing ya. Mulai dari fraksi timbun ke timbun ya. Ini mungkin kita pisahkan dulu ya, fraksi timbun biar estetikanya di sini kita pindahkan. Fraksi timbun kita hubungkan ke timbun ya. Ini timbun. Timbun. Fraksi cara lain kita hubungan ke cara lain ya. Kemudian fraksi bakar ini mungkin bisa, ini nanti tergantung estetika masing-masing aja ya, kalau mau ini diginiin ya. Nah, biar terlihat aja, biar nggak bingung panahnya. Fraksi bakar ini bisa gini, bakarnya pindahin ke sini biar nggak terlalu berjauhan. Kemudian ini mungkin agak dijauhkan gini ya. Nah, ini bakar dihubungkan dengan fraksi bakar.
Nah, ini fraksi dibuang ke saluran, bisa dihubungkan ya ke sini. Kemudian ini fraksi buang ke lahan kosong, mungkin bisa dipanjangkan ya. Ini bisa digeser ke sini. Nah, ini fraksi buang ke lahan kosong bisa dihubungkan. Kemudian ini fraksi kompos, bisa dihubungkan ya fraksi kompos. Ini bisa didekatkan ke sini, kita hubungkan dengan arrownya ke sini ya, terlihat ya gini. Kemudian di sini ada fraksi sampah ke TPS ya, ini kita dekatkan ke sini, dekat. Nah, bisa kita pindahkan ya. Nah, ini bisa kita hubungkan arrownya. Kemudian ini juga kita hubungkan arrownya ke sini. Nah, setelah itu jangan lupa kita menghubungkan juga ya sampah di sumper ini dia berhubungan dengan ini ya, ke timbun, kemudian ke cara lain, kemudian ke bakar, kemudian dibuang ke saluran air, kemudian dibuang ke lahan kosong, kemudian ke kompos ya. Ini karena ada hubungannya makanya arrownya karena nanti ada perkaliannya ya, makanya ini dihubungkan juga dengan stoknya. Kemudian ini ke apa ini daur ulang, apakah daur ulang, oh ya, sampah ke TPS ya. Satu lagi sampah ke TPS. Nah, timbulan sampah nanti ini berhubungan dengan ini ya, dengan jumlah penduduk. Nah, untuk timbulan sampah karena dia langsung masuk semuanya sampah di sumber, jadi dia tidak perlu pakai arrow lagi ya. Maaf di sini ya. Di sini timbulan sampah. Nah, ini nanti berhubungan dengan ini ya. Kita hubungkan ke sini. Nah, nanti ini berhubungan dengan jumlah penduduk ya. Nah, setelah ini semua sudah kita hubungkan ya, tinggal kita berikan nilainya ya, koefisiennya masing-masing tadi ya. Ini, nah yang pertama mungkin kita ke fraksi timbun ya. Nah, untuk membuat nilainya ya di equation tool ya. Kemudian ini berarti ini kalau masih gelap seperti ini berarti koefisiennya belum diinput ya, atau rumus matematika sederhananya belum di input ya, dimasukkan. Jadi ini kita mulai dari timbun dulu ya. Kita mulai dari fraksi timbun dulu ya nilainya. Fraksi timbun tadi di Excelnya fraksi timbun timbun 0,01 ya. Jadi di sini kita isi 0,01. Kemudian oke. Kemudian fraksi cara lain di Excelnya berapa? Fraksi cara lain 0,01 juga. Kemudian di oke. Fraksi bakar, sekarang fraksi bakar ya.
bakar 0,01 juga, diokekan. Kemudian fraksi dibuang ke saluran air 0,1, dan fraksi buang ke lahan kosong 0,2. Oke, kemudian fraksi kompos 0,05. Oke, kemudian fraksi tanpa ke TPS 0,57. Oke, setelah itu fraksi daur ulang 0,05. Oke, kemudian apakah sudah berisi semua ya? Oke, semua fraksi dah. Timbulan sampah per kapita ini biasanya itu setiap individu menghasilkan sampah dalam kita ini hitungannya per tahun ya, karena inisial tadinya kita per tahun. Jadi timbulan sampah per kapitanya dalam 1 tahun diisi. Misalnya dalam 1 tahun ya, per kapita itu menghasilkan sampah sekitar berapa ya, 365 hari, saya rata-rata 6 kilo ya, berarti 2190 kilogram misalnya ya. Ini kita bisa isi 2000. Nah, ini sudah semua. Kemudian untuk masing-masing ini ya, flow-nya ini mulai dari timbun. Berarti kalau timbun, nah kita ke sampah di sumber dulu ya. Sampah di sumber initial value-nya berapa? Ini sampah di sumber itu maksudnya ini initial value-nya berapa sampah yang tertimbun dalam 1 tahun ya. Misalnya saja 2000 tadi ya, 2090 per kapita dikalikan jumlah penduduk misalnya 1 juta. Misalnya penduduknya 500.000 ya. 500.000 berarti sampah yang tertimbunnya, misalnya ini kota kecil ya, 2000, misalnya penduduknya 100.000 ya, 100.000 ya, lumayan tinggi ya. Nah, nilai awal ini oh ya, untuk nilai awal ini itu adalah ya, untuk initial value ini adalah berapa sampah yang terjadi timbulan sampah ya setiap per tahunnya. Jadi kita kalikan aja tadi ya. Tadi ada 2190 kg dikalikan misalnya jumlah penduduknya 100.000. Jadi di sini sampahnya adalah 219 juta ya, 219 juta kilogram sampah ya per tahunnya tertimbun ya. Diokekan. Nah, setelah itu untuk timbun berarti fraksi timbun dikalikan sampah di sumur ya.
kemudian oke kan. Kemudian untuk cara lain pun begitu ya, fraksi cara lain dikali sama sampah di sumber. Oke, kemudian dibakar, kemudian fraksi bakar dikalikan sama sampah di sumber, kemudian diokekan, dibuang ke saluran air, fraksi dibuang saluran air dikali sampah di sumber. Oke, kemudian buang ke lahan kosong, fraksi buang ke lahan kosong dikalikan sampah di sumber, diokekan. Kemudian kompos pun gitu ya, fraksi kompos dikalikan sama sampah di sumber. Nah, untuk timbulan sampah ini nanti berhubungan, jadi kita ini kan aja ya, kita closekan dulu ya, nanti berhubungan dengan jumlah penduduk. Kemudian ini fraksi daur ulang dikalikan sama sampah di sumber. Kemudian sampah ke TPS, fraksi sampah ke TPS dikalikan sampah di sumber, diokekan. Nah, setelah ininya semua berisi ya, yang ini nanti ada hubungannya dengan jumlah penduduk. Ini berarti struktur kita sudah jadi. Nah, jadi itu ya teman-teman, ini nanti tinggal kita hubungkan ke stok yang baru sampah di TPA ya, kemudian nanti kita hubungkan sama jumlah penduduknya dengan stok jumlah penduduk. Nah, jadi komen ya di kolom komentar kalau ini kita lanjutkan lagi ya struktur model kita secara utuh, karena ini video yang terlalu panjang. Mungkin itu ya dari saya contoh struktur model untuk studi kasus persampahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.